Terima kasih. Saat ini kami dari kelompok 2 yang membahas tentang penilaian hasil dan tes bagi calon karyawan baru. Kami akan menjelaskan beberapa poin-poin mengenai penerimaan karyawan baru. Yang pertama, prosedur seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Apa itu seleksi administrasi? Di sini adalah bagian di mana kita akan mengumpulkan berkas-berkas daripada orang yang melamar pekerjaan. Contohnya riwayat pendidikan atau berkas-berkas seperti kesehatan atau lain-lain. Yang kedua adalah tes-tes penerimaan. Contohnya tes psikologi, pengetahuan, dan kesehatan. Selanjutnya ada tes wawancara. Tes wawancara ini merupakan tes lanjutan dari seleksi berkas atau seleksi administrasi. Kemudian ada juga keputusan atau penerimaan hasil dari keseluruhan prosedur seleksi ini. Selanjutnya kami akan membahas tentang identifikasi masalah-masalah apa saja yang dapat terjadi di penilaian hasil dan tes calon karyawan baru. Yang pertama, ada terjadi kesalahan dalam seleksi berkas. Maksudnya adalah saat berkas dimasukkan, kemungkinan ada banyak sekali orang yang tertarik dengan pekerjaan ini. Maka berkas-berkas yang tidak disimpan secara baik ada kemungkinannya bisa tercecer atau hilang. Yang kedua, adanya ketidaktelitian dari tim penilai. Hal ini sering terjadi dalam proses wawancara. Maksudnya adalah ketika misalnya saya mewawancarai satu orang, menurut saya orang itu sudah sangat kompeten di bidangnya. Tapi ketika misalnya rekan sekerja saya mewawancarai dia mendapati orang ini tidak terlalu kompeten menurutnya, maka itu menjadi suatu hal yang kurang bisa menjadi penilaian yang kurang teliti. Selanjutnya yang kedua adalah standar pewawancara yang berbeda-beda. Diambil contoh begini, misalnya saya mewawancarai seorang yang ingin melamar pekerjaan. Belum tentu standar yang saya gunakan itu sama dengan rekan saya. Bisa saja saat saya mewawancarai orang ini, saya merasa bahwa dia sudah sangat kompeten. Tapi ketika rekan saya mewawancarainya, bisa jadi dia berpikir bahwa orang ini belum sampai ke taraf yang diinginkan. Yang ketiga, penilaian pewawancara yang objektif atau subjektif. Hal ini dapat terjadi apabila orang yang melamar pekerjaan itu misalnya punya hubungan keluarga atau dia merupakan anak dari temannya. Penilaian yang kurang objektif ini dia bisa menyebabkan kendala-kendala seperti orang yang tidak kompeten mendapatkan suatu posisi yang penting hanya karena hubungan keluarga atau relasi atau persahabatan. Selanjutnya itu bagian yang kedua yaitu uraian proses. Di sini terbagi jadi 7 bagian. Yang pertama itu pelamar dapat memasukkan berkas secara offline atau online. Dan untuk secara perusahaan sendiri dia dapat melihat secara online, dan untuk sebagai apotek dia dapat offline. Yang kedua itu dia dapat dilakukan seleksi administrasi atau berkas pelamar. Jadi pelamar yang dinyatakan lolos dapat diberikan pemberitahuan secara via website, email, atau telepon. Untuk perusahaan sendiri dapat dilakukan pemberitahuan secara website, dan untuk apotek sendiri dapat dilakukan pemberitahuan secara email atau melalui telepon. Yang ketiga itu pelamar yang lulus akan melanjutkan ke tahap tes psikologi pengetahuan. Pelamar yang dapat dinyatakan lulus akan diberitahukan secara pemberitahuan online, baik perusahaan untuk website dan email, dan untuk apotek sendiri dapat dilakukan secara email atau melalui telepon. Selanjutnya masih dalam proses uraian seleksi, di mana poin keempat yaitu pelamar yang lulus akan melanjutkan ke tahap wawancara, di mana pelamar yang dinyatakan lulus akan diberikan pemberitahuan via website atau itu via online dan via offline atau telepon. Nah, di mana kebanyakan perusahaan menggunakan via website dan biasanya untuk bagian apotek menggunakan email atau telepon. Kemudian poin yang kelima, di mana pelamar yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke pemeriksaan kesehatan, di mana pelamar yang dinyatakan lulus akan diberikan pemberitahuan juga lewat via website, email, atau telepon. Nah, biasanya di sini apotek juga menggunakan pemberitahuan lewat email atau telepon.
Kemudian ada poin keenam, jika pegawai tersebut lulus dalam seleksi, dia akan diangkat sebagai pegawai kontrak, di mana pegawai kontrak tersebut akan dievaluasi minimal 3 bulan kinerja dari pegawai tersebut. Kemudian untuk poin yang ketujuh, poin yang terakhir, jika kinerja dari pegawai tersebut bagus, maka akan diangkat sebagai pegawai tetap. Jadi untuk situasi saat ini itu menjelaskan bahwa belum baik karena harus terus diperbaiki. Karena pengetahuan saat ini merupakan pengetahuan internal dari perusahaan dan apotek terkait. Kemudian untuk penilaian dari apotek A dan apotek B itu standarnya berbeda dan kualitasnya berbeda. Selanjutnya, awasi sampai keadaan ideal tercapai. Nah, pengawasan ini dilakukan dimulai dari pengumpulan berkas sampai pada tahap wawancara. Adanya pengawasan ini guna untuk meminimalisir masalah-masalah pada hasil dan tes dari calon karyawan tersebut, seperti yang tadi teman saya sudah jelaskan di pertama. Adanya ketidaktelitian dari penyelesaian berkas, terus adanya orang dalam, dimana ini guna untuk adanya jika ada koneksi dari orang dalam tersebut, nantinya calon karyawan itu yang diterima yang tidak berkompeten di bidangnya, tapi kan begitu. Terus untuk penilaian yang contohnya lagi penilaian yang tidak objektif, di mana jika ada pewawancara satu dengan pewawancara yang kedua itu penilaian yang berbeda terhadap karyawan tersebut. Jadi itu yang harus diawasi benar-benar agar tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadinya masalah-masalah tersebut. Pengawasan ini bisa juga dilakukan dengan pendokumentasian. Jadi saat pengumpulan berkas itu ada dokumentasinya, penyeleksian berkas ada dokumentasinya, saat wawancara pun ada dokumentasinya, sehingga itu yang bisa menjadi bukti di mana telah terjadi pengawasan untuk mencapai keadaan yang ideal dan bisa mendapat karyawan yang berkompeten di bidangnya. Nah, selanjutnya di sini ada SOP penilaian tes calon karyawan. Dia berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Apakah dia sudah sesuai dengan perusahaan atau apotek yang akan dimasukkan lamaran kerjanya atau belum. Nah, di sini bertujuan untuk satu sebagai acuan dalam proses checklist penilaian, yang kedua sebagai acuan guna mengetahui kompetensi, potensi, dan kelayakan calon karyawan, dan yang ketiga sebagai acuan untuk memutuskan penerimaan karyawan. Yang selanjutnya ada prosedur. Prosedur itu yang pertama di sini mencetak form penilaian. Yang kedua, mengisi identitas dari calon karyawan. Yang ketiga itu, kelengkapan dari berkas memiliki bobot nilai 20. Yang selanjutnya, tahap tes tertulis atau praktek memiliki bobot nilai 20. Selanjutnya, tahap interview ini dilakukan oleh apoteker memiliki bobot nilai 60. Selanjutnya, calon karyawan dapat diterima jika hasil penjumlahan dari nilai kelengkapan berkas, nilai tes tertulis atau praktek, dan nilai interview itu lebih dari 60. Selanjutnya, setelah hasil diperoleh, maka bagian SDM dan apoteker akan membuat kesimpulan apakah calon karyawan ini diterima atau tidak. Lalu dalam kurun waktu 1x24 jam, calon karyawan akan diberitahukan hasil tesnya, apakah dia diterima atau tidak diterima atau ditangguhkan. Nah, penangguhan ini dilakukan jika karyawan berpotensi namun kuotanya belum mencukupi. Unit terkait dalam penilaian tes calon karyawan ini ada dua. Yang pertama bagian SDM dan yang kedua apoteker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.